King Silasuta ini merupakan suatu eh, khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Yang Arya Bante Sariputta, ya. Tetapi walaupun khotbah ini disampaikan kepada Yang Arya Bante Sariputta, ya bukan berarti khotbah ini hanya bermanfaat untuk beliau saja. Tetapi hingga saat ini kita bisa mempelajarinya dan tentunya sengaja untuk saya bagikan agar dapat dipahami serta bisa dipraktikkan oleh ibu bapak semuanya yang turut bergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, khotbah tentang budi pekerti atau yang disebut dengan King Silasuta ini bisa Bapak Ibu cari literaturnya di dalam Kudaka Nikaya, ya Kudaka Nikaya. Tepatnya di salah satu suta yang bernama Sutta Nipata, ya Sutta Nipata. Nah, dalam Sutta Nipata ini eh di dalamnya ada kelompok Culawaga, ya atau Culawago. Ya, tepatnya suta ke-9 dari Culawago itu berjudul ya King Silasuta. Ya, King Silasuta. Kudaka Nikaya merupakan salah satu kitab suci dalam agama Buddha, kelompok kitab suci dalam agama Buddha, kelompok kelima tepatnya ya. Dan memang khotbah-khotbah yang ada di dalam Kudaka Nikaya ini sekalipun tidak terlalu panjang ya, tetapi cukup bagus sekali untuk bisa dipelajari dan dipahami. Karena suta-suta ini juga mendukung sebagian besar dari khotbah yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha untuk dapat kita pahami lebih baik, lebih jelas, sehingga kita dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tanpa keraguan-raguan. Ya, nah, suta ini sebenarnya hanya terdiri dari 6 syair saja. Ya, 6 syair saja. Sebenarnya kalau dibahas bisa 2 sampai 3 kali pertemuan, bisa begitu. Tetapi malam hari ini saya membahas sekali pertemuan saja untuk disampaikan secara umum ya, agar dapat nanti Ibu Bapak bisa pelajari seperti itu. Ya, King Silasuta ini sebenarnya latar belakangnya adalah dari niatan ya yang Arya Sariputta yang pada masa kehidupan Sang Buddha itu memiliki seorang teman ya, seorang teman. Temannya ini sebenarnya berasal dari persahabatan dari orang tua dari Yang Arya Sariputta sebelumnya. Ya, jadi ayahnya ini, ayah dari Yang Arya Sariputta dengan temannya ini juga bersahabat, juga berteman seperti itu. Sehingga anak-anaknya pun juga berteman. Melihat Yang Arya Sariputta ya menjadi seorang biku yang sangat bijaksana, yang sangat dikagumi karena kualitas-kualitas beliau, juga karena praktik yang beliau jalankan ya. Temannya ini kemudian menjadi tergerak hatinya untuk juga dapat menjalani kehidupan sebagai seorang biku ya, sebagai seorang yang meninggalkan kehidupan rumah tangga juga ya. Nah, diceritakan secara jelas di dalam kata-kata itu bahwa temannya ini setelah ya kalau dikurskan gitu ya, kekayaannya itu berjumlah 5 ya 5.600.000.000 diceritakan begitu ya di dalam kata-kata. Setelah meninggalkan kekayaannya yang sebegitu besar pada masa itu, akhirnya beliau memasuki kehidupan kebikuan di bawah bimbingan Yang Arya Sariputta. Tetapi memang tidak disebutkan secara detail siapa namanya di dalam suta ini. Ya, hanya dikatakan bahwa biku tersebut adalah sahabat dari Yang Arya Sariputta dulunya, bukan Yang Arya Moggallana, bukan. Ini berbeda, ya. Nah, di bawah bimbingan Yang Arya Sariputta, ya, Yang Arya Sariputta menyadari bahwa ternyata temannya ini sekalipun sudah menjalani kehidupan kebikuan di bawah bimbingan dari Yang Arya Sariputta ini, tidak banyak perubahan tingkah laku yang dia bisa praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga sudah mempelajari ajaran Dhamma yang diberikan oleh Yang Arya Sariputta, tetapi tidak membawa perubahan perilaku, kemajuan batin dalam praktik Dhamma. Ya, sehingga Yang Arya Sariputta ini memutuskan untuk berpikir ya, memutuskan untuk
punya ide, gagasan begitu ya, bahwa berencana temannya ini sebaiknya dibimbing langsung oleh Sang Buddha. Seperti itu. Temannya ini sebaiknya mendapatkan arahan langsung dari Sang Buddha. Ya. Dan ketika yang Arya Sariputa berpikir demikian, kemudian apa yang dipikirkan oleh yang Arya Sariputa ini disampaikan oleh Sang Buddha. Nah, Sang Buddha yang memahami kondisi tersebut, ya, kemudian memperoleh kondisi kesempatan untuk secara langsung membabarkan khotbah tentang King Silasuta ini, ya, King Silasuta ini. Nah, kemudian Sang Buddha, ya, menjawab pertanyaan sebenarnya dari yang Arya Sariputa, ya, terkait dengan khotbah-khotbah ini. Jadi Sang Buddha yang memperoleh kesempatan langsung, ya, berkomunikasi dengan sahabat atau teman dari yang Arya Sariputa yang telah memasuki kehidupan biku tersebut, kemudian membabarkan khotbah ini, ya. Sebenarnya khotbah ini berawal dari istilah king dan sila, ya, king dan sila. King itu artinya pertanyaan apa saja, king apa saja, ya, pertanyaan artinya. Kemudian sila itu berkaitan dengan perilaku, ya, perilaku yang baik, perilaku yang mengarahkan pada kemajuan dalam hal spiritual atau kesejahteraan dalam hal spiritual. Seperti itu tepatnya dalam praktik kehidupan brahmacari atau praktik kehidupan sehari-hari, ya. Nah, perilaku apa saja, ya, yang ditanyakan, ya, terkait dengan hal-hal yang mengarahkan pada kemajuan dalam hal spiritualitas, ya. Khotbah ini memang berhubungan dengan budi pekerti atau perilaku yang baik, ya, seperti itu. Sehingga sering diterjemahkan sebagai khotbah tentang budi pekerti, ya, terkait dengan King Silasuta. Kemudian dari pertanyaan dalam satu bait, ya, di dalam King Silasuta ini, Sang Buddha menjawab pertanyaan tersebut dengan 5 bait, ya, 5 bait. Ya, jadi di sini saya membacakan, ya, isi dari Pali yang terdapat dalam King Silasuta, ya. King Silo, King Samacaro, Kani Kamani Buhayang, Naro sama Niwitasa, Utama Tanca Papune, ya. Jadi artinya, ya, budi pekerti apa, perilaku apa saja, dengan mempraktikkan perbuatan apa, seseorang kukuh dengan sempurna dan mencapai hasil yang tertinggi, ya, seperti itu. Intinya pertanyaan ini berkaitan dengan kualitas spiritual untuk pencapaian kualitas yang tertinggi dalam praktik brahmacari, seperti itu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan budi pekerti itu adalah perilaku apa saja, ya, begitu. Nah, kemudian Sang Buddha kembali melanjutkan, ya, syair, ya, jawaban, ya, yang kedua dalam King Silasuta. Sang Buddha mengatakan bahwa Buddha pacayi anu suyako siya, kalanyu casa garunang dasa naya, daming katang erayitang kananyu, suneya sakaca subasitani. Ya, itu dalam syair kedua, ya. Artinya apa? Ya, seseorang yang menghormati orang tua, kemudian tanpa kedengkian dan mengerti waktu yang tepat untuk melihat guru-gurunya. Kemudian ketika khotbah dhamma sedang berlangsung, kemudian mengetahui momen yang bagus tersebut, dia hendaknya mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Kata-kata yang diucapkan juga mewakili dari apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Artinya kata-katanya itu indah, seperti itu, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bait ini saya akan mencoba menjelaskannya satu persatu, ya. Nah, dalam syair kedua ini, ya, apa yang dimaksud dengan orang tua, menghormat kepada orang tua. Di sini ada 4 istilah orang tua, ya. Ada 4 jenis orang tua di dalam kitab komentar itu, ya. Jadi orang tua yang dimaksud ini yang pertama adalah orang yang tua dalam hal kebijaksanaan, ya. Ini bukan orang tua orang, tulisannya orang,
tua, gabung bukan begitu, tapi orang spasi tua, yang artinya memang orang yang lebih tua. Namun dalam kitab komentar itu dijelaskan ada 4 jenis ya orang tua ini. Ya, yang pertama tadi orang yang tua dalam kualitas kebijaksanaan atau yang disebut sebagai panyawuda. Panyawuda. Ya, ini orang tua dalam kualitas kebijaksanaan. Jadi walaupun usianya muda, tetapi dia lebih unggul dalam hal kualitas kebijaksanaan, maka dia bisa disebut sebagai orang yang sudah tua. Begitu. Mereka mendapat sebutan biasanya itu panyawuda. Ya, Sang Buddha dalam suta-suta sering menyebutkan istilah itu dengan panyawuda, seperti itu. Nah, kemudian jenis orang tua yang kedua adalah orang yang tua dalam hal kualitas-kualitas. Ya, di sini memang disebut sebagai guna wuda. Atau kualitas-kualitas di sini yang dimaksud adalah pencapaian-pencapaian, ya, dalam hal pengetahuan spiritual, tingkatan-tingkatan kesucian, sotapana, sakadagami, anagami, dan arahata, yaitu disebut sebagai guna wuda. Jadi mereka memang memiliki kualitas ya dalam hal perilaku, ucapan, serta pemikiran, ya, pikiran yang jernih sesuai dengan kualitas-kualitas batinnya. Maka mereka dengan 4 tingkatan itu juga disebut sebagai orang yang sudah tua, orang tua. Ya, walaupun usianya masih muda. Nah, kemudian ada yang jenis orang tua jenis ketiga, ya, yang disebut sebagai orang yang disebut tua dalam hal status sosial. Jadi memang pada umumnya ini kalau di dalam kehidupan seorang biku sangat jelas sekali. Misalkan ada seorang yang sudah lama ditabis ya, usia wasanya lebih lama, walaupun usianya masih muda, dia dikatakan dalam status sosialnya itu lebih tua. Ya, ini kalau dalam kehidupan samana. Tetapi dalam kehidupan status sosial secara umum masyarakat ya, bisa saja dia yang mendapatkan kedudukan tinggi. Contohnya menjadi seorang raja, menjadi pemimpin agama, mereka dikatakan sebagai tua dalam hal status sosial. Ya, jadi dikatakan demikian. Nah, istilah palingnya disebut sebagai jati wuda, ya, jati wuda. Nah, kemudian ada orang tua jenis keempat, ya. Ini yang dinamakan sebagai wayo wuda, ya, wayo wuda, ya. Istilah ini karena orang tua ini disebut tua karena perbedaan umur. Ya, contohnya memang umurnya sudah tua. Ya, contohnya kalau misalkan saya berumur 32 tahun, ya ada yang lebih tua dari saya umurnya 35 tahun, maka dia disebut sebagai orang yang tua juga. Ya, orang yang sudah umur 35 tahun itu disebut sebagai tua karena dalam hal usianya. Ya, mereka disebut sebagai wayo wuda. Ya, seperti itu. Nah, inilah 4 jenis ya yang dimaksud dengan orang tua di dalam kitab komentar. Ya. Nah, lalu yang dimaksud dalam suta ini, yang dimaksud orang tua itu apa? Ya, menghormat kepada orang tua. Ternyata yang dimaksudkan adalah 2 istilah, yaitu orang tua dalam istilah memiliki kualitas kebijaksanaan, dan orang tua yang telah memiliki kualitas-kualitas pencapaian spiritual, yaitu mereka yang disebut sebagai panyawuda dan gunawuda. Ya, begitu. Nah, tetapi bukan berarti 2 jenis orang tua yang termasuk tadi dikatakan dalam hal status sosial dan juga secara umum bukan berarti tidak patut dihormati, tidak. Ya, tetapi memang mengarah dalam suta ini lebih mengarah pada 2 kualitas utama orang tua yang disebutkan 2 hal tadi, ya. Di sini yang dimaksudkan sebagai menghormat orang tua, ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tanpa kedengkian, ya. Nah, tanpa kedengkian di sini adalah mereka yang memang ya dengan penuh rasa hormat tadi, ya, memiliki kualitas batin yang tidak disertai dengan kebencian, ya, serta rasa permusuhan kepada orang yang dihormati tersebut atau orang tua tersebut. Itu yang dimaksud dengan memiliki budi pekerti atau perilaku yang baik. Jadi selain punya rasa hormat, tetapi juga di dalam dirinya tidak ada kebencian atau kedengkian. Kedengkian ini bisa berupa juga dari hal-hal yang lain. Selain tidak punya rasa kebencian, ya, tidak ada rasa permusuhan di dalam dirinya, tetapi juga tidak ada iri hati. Hal-hal yang sifatnya adalah mengenai niat buruk atau niat jahat. Ya, ini juga termasuk dari kualitas tanpa kedengkian. Ya, begitu. Nah,
Kemudian ya, seseorang hendaknya juga penting untuk mengerti waktu yang tepat. Kapan harus mendatangi guru-guru untuk datang berkunjung kepada guru-guru mereka. Ya. Nah, di sini kapan waktu yang tepat ya? Kapan waktu yang tepat yang perlu kita pahami dalam penjelasan ini. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mendatangi guru-guru tersebut ya? Nah, di dalam Anguttara Nikaya, dalam Patama Samaya Sutta, ya, ada enam kualitas waktu yang tepat. Ya, dikatakan saatnya kita harus mendatangi seorang guru atau bertanya langsung kepada seorang guru atau melihat seorang guru. Ya, selain kita dengan penuh rasa hormat dan tanpa kedengkian tadi, ada waktu yang tepat. Nah, 6 waktu yang tepat itu apa saja? Ya, yang pertama ketika batin kita ya sedang dikuasai oleh hasrat ragawi atau sedang muncul kama raga ya. Batin ini diartikan sedang berada dalam kondisi noda atau kilesa. Nah, kita perlu bertanya, perlu mendatangi seorang guru yang tepat untuk mengatasi permasalahan tentang kama raga ini atau kilesa ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika batin kita sedang dikuasai oleh pikiran jahat ya, pikiran kebencian atau kemarahan. Ya bukan kepada guru kita, tetapi kepada orang yang membuat diri kita marah atau benci, atau juga kondisi-kondisi yang tidak kita senangi pada kondisi saat itu. Itu juga kita perlu ya sharing, perlu mendatangi guru untuk mendapatkan sebuah nasihat seperti itu. Nah, kemudian kapan lagi saat kita perlu mendapatkan sebuah nasihat dari seorang guru itu atau mendatangi seorang guru tersebut? Nah, ketika batin kita disertai rasa kemalasan, ya, atau kelambanan juga, ya, jadi kemalasan ini bukan berarti juga istilahnya ketika hanya kita sedang ngantuk saja tidak, tapi ketika batin kita itu lamban, ketika batin kita itu tidak dengan cepat, ya, bisa menyadari apapun yang muncul di dalam diri kita. Ya, itu juga termasuk bagian dari kelambanan batin. Batin kita malas untuk berusaha mengembangkan hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita kembangkan pada kondisi yang baik. Tetapi batin kita malas dan lamban terhadap usaha-usaha itu. Ya. Nah, kemudian saat yang keempat adalah saat kita kantuk. Ya, ini berbeda dengan kemalasan tadi ya. Nah, kemudian yang kelima itu saat kita bingung. Ya, saat kita sedang dalam keraguan-raguan, saat kita sedang berada dalam kondisi yang tidak membuat kenyamanan di dalam diri kita karena kebingungan diri kita sendiri, ya, terkait dengan melihat kebenaran itu sendiri. Ya, itu juga kita patut untuk pergi datang kepada guru yang kita anggap sebagai seorang yang bijaksana, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah saat kita berada dalam kondisi penyesalan dan keraguan tadi juga. Ya, penyesalan terkait dengan kesalahan atau bukan kesalahan yang kita lakukan, ya. Batin kita ini diliputi atau dirundung oleh kondisi-kondisi itu. Maka kita perlu wajib ya datang kepada mereka yang sudah dikatakan tua tadi ya, bijaksana tadi, kemudian mendapatkan sebuah nasihat, bertemu dengan rasa hormat tanpa kebencian, ya. Nah, ini artinya seseorang itu mengerti waktu, ya, mengerti waktu. Nah, kemudian di sini juga ada istilah yang selain kalanyu, ya, kalanyu, casa, garunang, dasa, naya, ya, ada istilah yang dimaksud mendengarkan khotbah dhamma juga, ya. Khotbah dhamma ini sebenarnya memang bukan sesuatu yang sembarangan, ya. Khotbah dhamma yang dimaksudkan di sini adalah yang mengarahkan seseorang itu pada pandangan benar, ya, atau vipassana. Dan yang kedua mengarahkan pada kondisi ketenangan batin, ya, atau samatha, ya. Nah, itu memang sebuah uraian dhamma yang tujuannya didengar atau sengaja untuk datang, ya, berusaha mendengarkan itu hanya dengan tujuan itu. Ya, bukan tujuan-tujuan yang lain, bukan untuk tujuan istilahnya hanya sekedar datang kepada guru, melayani begitu tidak. Tapi memang punya tujuan datang kepada guru itu untuk belajar hal tersebut. Ya, mendengarkan khotbah dhamma dari beliau. Nah, ini adalah sebuah upaya yang dimaksud dengan kualitas perilaku seperti apa yang mengarahkan pada kemajuan batin seperti itu.
Ya, jadi ini juga merupakan sebuah budi pekerti atau perilaku yang baik seperti itu. Ya, nah kemudian selain orang itu mengetahui waktu yang tepat dan mengerti ya khotbah dhamma itu merupakan momen yang sangat bagus ya. Khotbah dhamma yang ia dengarkan itu merupakan momen yang sangat bagus. Ini berbeda maksudnya, berbeda maknanya dengan waktu yang tepat tadi, bukan? Ya, momen yang sangat bagus ini artinya adalah momen yang memang tidak mudah ia dapatkan. Ya, jadi untuk bertemu para bijaksana ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, dia harus menunggu waktu yang tepat, ya, kapan datang. Dia juga memerlukan sebuah hati yang bebas dari kebencian, ya, bebas dari rasa permusuhan terhadap gurunya, terhadap orang-orang yang dihormatinya tersebut, ya. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa didapatkan kondisi tersebut. Jadi dikatakan mengetahui momen yang bagus tadi adalah memang untuk kondisi mendengarkan dhamma itu adalah sesuatu yang bukan mudah, sesuatu yang sulit, ya. Berbeda dengan kondisi saat ini kalau ibu bapak ya, misalkan mau mendengarkan ceramah dhamma, tinggal klik saja di channel YouTube sudah keluar semua apa yang memang ibu bapak ingin dengar. Tetapi permasalahannya sudah dengan sungguh-sungguhkah ibu bapak memahami terkait dengan apa yang disampaikan oleh para penceramah dhamma, oleh guru-guru dhamma yang menyampaikan khotbah tersebut. Itu yang paling paham juga ibu bapak sendiri ya nantinya. Itu bisa untuk menjadi koreksi kita. Nah, kemudian ya hendaknya dia juga bukan hanya sekedar datang ya, kemudian menanyakan tentang nasihat-nasihat baik begitu, kemudian juga dengan penuh rasa hormat ya kepada gurunya. Tetapi juga saat mendengarkan itu ya, batinnya ini bukan hanya sekadar menghormat kepada gurunya, tapi juga menghormat terhadap nasihat-nasihatnya itu, ya. Terhadap kualitas dhamma yang dibabarkan oleh guru tersebut, ya. Nah, kebanyakan orang ada yang menghormat orangnya, tapi tidak menghormat kualitas dhammanya. Ada yang menghormat kualitas dhammanya, tapi tidak menghormat orangnya. Nah, orang yang punya budi pekerti baik ini tidak hanya satu kualitas saja yang harus dikembangkan, tetapi orang ini juga menghormat orangnya, sekaligus juga pesan atau dhamma yang disampaikan itu. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan mendengarkan dengan rasa hormat itu? Ya hendaknya dia mendengarkan kata-kata yang diucapkan tadi, ya. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang buruk terkait dengan kata-kata atau nasihat yang disampaikan, ya. Dan batinnya penuh dengan kesiapan ketika mendengar itu. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dalam uraian King Sila Sutta di dalam bait ya atau syair kedua yang merupakan jawaban dari Sang Buddha ya atas pertanyaan di syair pertama ya. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan dengan syair ketiga ya, syair ketiganya. Ya, di dalam istilah palinya begini. Kalena gace garunang sakasang tambang niran katwa niwatawuti ya atang damang samyamang brahmacaryang anusare cewa sama careca ya yang artinya setelah meninggalkan keangkuhan ya dengan sikap yang santun seseorang pergi ke hadapan para guru pada waktu yang tepat ya seseorang hendaknya mengingat dan mempraktikkan makna dhamma pengendalian diri dan kehidupan sucinya ya terkait dengan istilah meninggalkan keangkuhan itu artinya ya tadi punya kerendahan hati dan kesiapan batin yang matang ya. Nah, contohnya tadi kenapa teman dari Bante Sariputta ini ya walaupun sudah diberikan sebuah nasihat dhamma ya oleh Yang Arya Sariputta yang terkenal sangat bijaksana ya bahkan kebijaksanaan dari Yang Arya Sariputta ini ya sama persis dengan kebijaksanaan dari Guru Agung Buddha. Ya, tetapi batinnya tidak siap menerima. Kenapa? Karena biku tersebut masih menganggap Yang Mulia Sariputta itu sebagai temannya. Jadi masih karena dianggap sepantaran ya, pernah bermain bersama, pernah hidup bersama seumuran begitu, maka dianggap